Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika dihitung secara head-to-head. Baik Ganjar, Prabowo maupun Anies, ketiganya memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden dalam beberapa kali survei Litbang Kompas. Mendekati Pilpres 2024, sudah pasti kita melihat tandanya lewat dari seringnya lembaga survei mengeluarkan hasil surveinya untuk melihat popularitas dan elektabilitas calon presiden nanti. Sementara ini ada 4 nama: Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah; Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan; dan Anies Baswedan yang dulu Gubernur DKI, sekarang cari kerjaan; dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang viral karena bangun masjid 1 triliunan. Hasil terbaru dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya, yaitu Litbang Kompas, juga menunjukkan hasil yang sama kalau nama Ganjar Pranowo masih ada di urutan tertinggi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Hasil survei Ganjar Pranowo ada di angka 25%-an di atas Prabowo yang ada di angka 18%. Ini menarik sekali karena pada Januari tahun 2022 lalu atau setahun lalu, hasil survei masih menunjukkan Ganjar Pranowo ada di bawahnya Prabowo Subianto. Januari 2022, Prabowo masih tertinggi, ada di angka 26%, sedangkan Ganjar masih di angka 20%. 5 bulan kemudian, di bulan Juni 2022, Litbang Kompas adakan survei lagi dan angka Ganjar Pranowo terlihat naik dari 20% menjadi 20%. Sedangkan Prabowo yang 5 bulan lalu ada di angka 26%, turun sedikit ke angka 25%. Pada bulan Juni itu, Ganjar masih kalah. Tapi di bulan Oktober 2022, Litbang Kompas melakukan survei lagi yang mendapatkan fakta yang menarik bahwa Ganjar sudah kalahkan Prabowo. Ganjar ada di angka 25% dan Prabowo turun drastis ke angka 17%. Tidak perlu waktu setahun buat Ganjar Pranowo untuk menyalip elektabilitas Prabowo Subianto, dan di bulan Januari 2023 atau survei terakhir kemarin ketika Litbang Kompas melakukan survei lagi, angka Ganjar naik lagi menjadi 26%. Sedangkan Prabowo cuma naik tipis, yaitu 18%. Ini fenomena yang sangat menarik. Kenapa angka Ganjar Pranowo selalu naik di hasil survei, padahal dia tidak sedang dalam masa kampanye dan wajah dirinya tidak ada di spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang disebar ke seluruh negeri dengan modal puluhan miliar rupiah seperti yang pernah dilakukan oleh Puan Maharani. Sejak dulu saya sudah membahas tentang perilaku pemilih kita yang berubah dari pasif menjadi aktif. Kalau dulu model promosinya pasif dengan mengandalkan foto gambar wajah terpampang di spanduk-spanduk dan baliho, itu menjadi tren. Untuk dikenal orang maka butuh iklan yang masif dengan mengenakan wajah orang itu lewat iklan supaya banyak orang kenal dan akhirnya memilih orang tersebut. Tapi di lembaga survei itu ada pemisahan antara popularitas dan elektabilitas. Popularitas berarti orang yang dikenal masyarakat, sedangkan elektabilitas berarti orang yang dipilih oleh masyarakat. Orang yang populer belum tentu dipilih oleh masyarakat sebagai calon mereka. Misalnya, contohnya Sugi Nur, si Ustaz menyebut Janco itunya populer, tapi apakah orang mau memilih dia jadi calon presiden? Nah, Ganjar Pranowo mempunyai tingkat elektabilitas tertinggi, artinya
orang banyak yang ingin ia jadi calon presiden. Ini modalnya sangat besar untuk seorang public figure yang populer sekaligus orang ingin dia menduduki sebuah jabatan. Ganjar Pranowo adalah hasil dari promosi aktif atau promosi dua arah. Dia tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mengenalkan wajahnya ke banyak daerah lewat spanduk dan baliho. Dia menginformasikan kerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah lewat media sosial. Sebuah campaign yang murah meriah dan membekas. Kinerja seorang pejabat itu menjadi ukuran masyarakat yang semakin hari semakin pintar untuk memilih calon pemimpinnya. Orang sudah tidak percaya lagi dengan iklan wajah, tapi orang lebih menyoroti kinerja seseorang. Padahal Ganjar itu belum kampanye, dia belum mempromosikan dirinya karena dia belum merasa sebagai calon presiden resmi. Tapi justru disitulah kepercayaan orang terhadap Ganjar Pranowo semakin meningkat. Orang percaya kalau Ganjar adalah seorang pekerja, bukan pemain politikus kosmetik biasa. Ganjar juga tidak melawan ketika dia dianiaya oleh sebagian elit PDI Perjuangan. Justru diamnya dia memunculkan banyak kesukaan karena Ganjar menjadi tampak bahwa ia menghindari gaduhnya politik dan mencari panggung di sana. Itulah yang saya yakini. Kenapa Ganjar Pranowo selalu menempati posisi tertinggi di setiap survei-survei. Ganjar berhasil memainkan media sosial sesuai dengan fungsinya, bukan hanya sebagai alat saja. Sedangkan Prabowo Subianto sejak dulu waktu dulu menjadi calon presiden masih lemah dalam urusan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.